mau silakan gitu kan. Ya sebisa kita, insya Allah itu ada kebaikan. Ya kan? Jauh-jauh kita mau wakaf yang lain, wakaf buku. Kalau wakaf tanah kita nggak punya tanah, wakaf pesantren juga jauh mana, wakaf buku, beli buku. Itu akan hadir. Baik, kembali kepada kitab ini. Ya, jadi kita akan lanjut. Kita ini masih membahas tentang berbuat baik dengan orang terdekat ya Pak. Hak suami dan istri. Kemarin kita sudah membahas beberapa kewajiban istri dengan suami. Nah sekarang dibalik hak suami atas istri. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saya baca dulu sanadnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni. Tidak dihalalkan bagi istri untuk berpuasa wa zawjuha syahidun illa bi izni, dan dia atau meminta izin dengan suaminya illa bi izni, melainkan puasalah dalam kondisi mendapatkan izin dari suami. Wala ta'dana fi baiti illa bi izni, dan tidak boleh dia keluar rumahnya melainkan dari izin suaminya. Satu sisi ini adalah perlakuan istri Pak, tetapi dalam rumah tangga itu ada sifatnya mubadalah, mufa'alah, saling. Jadi jangan duduk begini, bapak minta istri kalau puasa izin bapak, bapak juga sama kalau mau puasa izin sama istri. Rumah tangga itu begitu Pak. Jadi jangan, Islam ini turun buat laki dan perempuan, tidak hanya buat laki-laki Pak. Ada anggapan perempuan itu di bawah laki-laki, tidak. Kita ini sebanding, orang itu menikah itu azwaja, berpasang-pasangan, kanan kiri lah itu bahasanya. Bukan berarti begini ketika perempuan menikah dengan kita tiba-tiba di bawah kita, enggak. Pemahaman ar-rijal qawwamuna 'ala nisa itu jangan dipahami seakan-akan laki-laki di atas, perempuan di bawah, enggak. Salah itu kalau memahami begitu. Akhirnya nanti laki-laki semua mau, perempuan seakan menjadi bawahannya, enggak. Jadi ada azwajatun mubadalah, kesamaan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan kami, dan di antara tanda-tanda kebesaran kami kata Allah, kami telah menciptakan pasangan di antara kalian. Berarti apa? Laki punya perempuan, perempuan punya laki. Lintas kunu agar kau menjadi tenang. Sebagian orang mengatakan perempuan yang solehah itu atau bisa dikatakan laki-laki, enggak juga. Itu ada kesalinan di sana. Laki-laki memberikan keterangan dengan istri, istri pun memberikan keterangan kepada suami. Ya, jangan dibebankan dengan perempuan. Oh, pokoknya kalau kita punya istri, kemudian rumah tangga tidak tenang, berarti istrinya salah. Enggak, belum tentu. Bisa aja suaminya yang salah. Nah, jadi ini ada kesalinan. Perempuan dan laki-laki punya potensi sama-sama memberikan keterangan. Buat namanya. Pun demikian. Ini hadis-hadis begini nih Pak. Ini hadis-hadis yang sifatnya tidak hanya dibebankan kepada keperempuanan, tapi ini hadis-hadis yang memang bisa menjadi kebersamaan, kesalinan. Ketika Rasul mengatakan tidak dihalalkan buat seorang perempuan berpuasa melainkan dengan izin suaminya, begitu pun tidak dihalalkan seorang perempuan keluar rumahnya dengan izin suaminya. Ini pun berlaku buat laki-laki suami, Pak. Berlaku. Seperti misalnya ada ayat Quran, saya pernah menyampaikan bulan minggu belakang tentang ayat surah Al-Imran ayat 14, kalau tidak salah surah itu. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin, ya. Bisa dikatakan bahwa dihiasi manusia itu dengan berbagai macam kecintaan, dengan kesenangan-kesenangan. Disebutnya anas di sana, Pak. Berarti kalau anas itu bisa laki, bisa perempuan. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan kepada kesenangan-kesenangan. Disebutkan di sana yang pertama adalah minan nisa. Kita cenderungnya adalah dari perempuan. Jadi seakan-akan yang menjadi nafsu
menjadi kesan itu adalah perempuan, laki enggak, salah. Di awal juga anak bisa laki bisa perempuan. Jadi gini, laki bisa tergoda dengan perempuan, perempuan juga bisa tergoda dengan laki. Selama ini kita nih punya anggapan hanya perempuan jadi penggoda, laki-laki juga bisa. Ada nggak perempuan digoda sama laki-laki, Pak? Banyak. Perempuan digoda sama laki-laki banyak. Kalau dulu itu Pak, yang matre itu perempuan. Sekarang ini banyak anak laki bujang matre sama perempuan, Pak. Banyak. Ibu-ibu itu tergoda sama perempuan, laki-laki yang masih berondong, banyak, Pak. Jadi jangan punya anggapan laki-laki yang untuk selingkuh, enggak, perempuan juga selingkuh. Nah ini ada kesalingan di antara dua-duanya. Jadi jangan punya anggapan misalkan perempuan untuk menggoda laki-laki, enggak. Makanya ada ibu-ibu nanya dengan saya, Ustaz, kata dia, Ustaz pernah ngomong kalau ada perempuan mau upload foto di Facebook, fotonya itu senonoh, kata dia maka itu akan jadi dosa jariah karena akan banyak laki-laki tergoda. Sekarang gimana kalau bapaknya mau upload foto? Ya sama aja. Bapak mau upload foto, fotonya itu bukan tergoda, sama saja. Kan ada juga Pak laki-laki perempuan lihat gambar laki itu senang, melek sama dia, di komentar sama dia, begitu kan? Nah, sama aja, laki perempuan sama aja. Jadi dua-duanya punya unsur menggoda. Laki bisa menggoda, perempuan bisa menggoda. Tentunya laki-laki bisa menggoda perempuan, perempuan juga bisa tergoda dengan laki-laki. Jadi ada mubadalah Pak. Jadi ada sifat kesalingan. Sama dalam kehidupan rumah tangga juga sama. Gitu kan? Tidak dihalalkan buat perempuan berpuasa sunat maksudnya, melainkan dengan izin suami, dan tidak dihalalkan buat perempuan keluar rumah melainkan dengan izin suami. Suami juga sama, nggak halal bapak puasa kalau nggak dapat izin istri. Emang yang mau ini menurutnya Pak. Kenapa Ustaz perempuan dapat izin dari suami? Khawatir kalau bapak di siang-siang minta jatah dengan istri gitu. Istri lagi puasa, makanya ngomong dulu sama suaminya, Mas saya mau puasa. Jadi artinya jangan mau gitu kan, kalau mau nanti malam narik maunya gitu kan. Kan ada juga. Ada nggak orang hubungan siang-siang Pak? Ya banyak Pak. Ya kan, yang setengah pacar aja banyak. Ya kan, selesai subuh tuh malah di rumah istrinya banyak, begitu artinya begitu kan. Nah, istri minta izin dengan suami gitu kan, saya mau puasa ini gitu kan. Nah, sekarang dibalik kan bisa aja. Bapak yang memiliki puasa, istri yang mau, masa nggak boleh? Ya harus juga izin juga. Bu, saya mau puasa ya hari ini. Jadi kalau kamu pengen mau, jangan dulu nah gitu. Jadi sama, ada kesalingan di sana. Keluar rumah juga sama. Istri keluar rumah izin dengan suami. Bapak keluar rumah izin nggak sama istri? Izin. Masa istri harus izin, bapak nggak izin? Izin juga, izin ngomong, Bu, saya mau keluar. Mau kemana? Bilang ke sana, sini, sana, sini, sana. Begitu. Jangan sampai istri tiap keluar rumah itu ditanya mau kemana. Kalau bapak keluar rumah nggak bisa. Makanya itu Pak. Akhirnya mohon maaf orang itu bercerai, gagal rumah tangga tadi. Karena kadang-kadang laki-laki memposisikan diri di atas, perempuan di bawah. Coba kalau ada sama-sama saling menghargai, ya kan, gitu kan. Karena kita akan menikah itu sama-sama ketemu dalam posisi dewasa, bukan menikah dari bayi kan kita itu. Jadi istri kita itu bukan di bawah tanggungan usaha kita, bukan gitu. Dulunya sama-sama ketemu gitu loh. Artinya bahwa istri sudah dewasa, kita juga sudah dewasa, ketemu ya sudah dua-duanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Tidak ada cerita ketika menikah itu seakan-akan terus dia ke bawah, kita di atas, laki-laki perlu nggak bisa. Ya. Makanya Allah mengatakan azwajan, pasangan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya. Yang kedua, hadis bicara begini Pak, ternyata ibadah ritual itu tidak bisa mengalahkan ibadah sosial. Ketika dia mengatakan tidak dihalalkan seorang perempuan berpuasa melainkan dapat izin suaminya, begitupun tidak halal seorang istri berpuasa, seorang suami berpuasa kalau tidak ada izin istrinya. Berarti apa? Memuliakan, menghargai, menghormati orang lain itu lebih baik dibanding kita beribadah dibandingkan Allah. Bisa dipahami maksudnya gitu loh Pak. Jadi kalau kita ini
ada peluang bisa memuliakan orang, menghormati orang, jangan sampai kita ibadah yang sifatnya pribadi tapi menyakiti orang lain. Ya. Dahulukan dulu tuh akhlak menghormati orang lain gitu. Jangan ngotot. Makanya ada orang nanya, Ustaz gimana ya? Saya diundang ke pesta, itu lagi puasa. Hadir apa enggak? Katanya. Karena kalau saya hadir harus buka, nggak enak saya, kata dia. Mendingan saya nggak usah hadir karena saya puasa. Saya bilang dengan orang itu, saya bilang kamu hadir dan buka puasa. Hadir dan buka puasa. Apalagi buka puasa Ramadan nih, ya kan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah bukan puasa Ramadan ya. Ramadan nggak ada toleransi di sana. Kalau Ramadan itu ya harus sudah bulan puasa. Karena orang juga mampu dan paham kalau itu. Jadi kalau puasa sunnah belum tentu. Bapak lagi puasa sunnah Nabi Daud hari Minggu, ada undangan orang nikah. Bapak diundang, jelas diundang sama dia. Gak ada halangan apapun. Tapi sedang berpuasa. Gara-gara bapak puasa, tiba-tiba undangan itu puasa jadi pahala kok, dosa. Karena undangan itu hukumnya wajib. Puasa itu hukumnya sunnah. Ini berpikir secara waktu begitu. Udah datanglah kita dalam undangan itu, berbukalah kita. Toh sama juga itu adalah ibadah memuliakan orang lain. Daripada bapak ngotot tadi itu. Jadi ibadahnya pakai nafsu, ngotot sekali puasa. Ya kan saya nggak bisa datang, nggak boleh dari sebagai saya. Ya kan. Jadi kalau bisa datang aja, batalkan puasanya. Walaupun sebetulnya bapak telah mendapatkan pahala puasa. Karena sudah meniatkan puasa dari awal. Kita berbuka karena melihat kondisi, ya kan? Kecuali kalau memang begini, misalnya apa namanya, bapak nggak tahu sama sekali, itu batal. Dari awal ya kita tahu nih kita nih diundang hari Minggu jangan puasa. Kita mau datang undangan menghormati. Tidak hanya undangan apapun, undangan pengajian. Misalnya ada pengajian ya pak ya, pengajian alumni ini, pengajian komunitas ini, pengajian komunitas itu. Gitu. Kalau tahu dia itu punya tradisi makan-makan sebagai bentuk kebersamaan dan kehangatan, gitu. Bapak nggak usah puasa hari ini. Jangan lagi berpuasa orang lain makan kita santai aja gini. Gitu. Malah kita nanti kelihatan menjadi orang yang sok. Nah, bukannya dapat ibadah, malah kita menjadi orang sombong. Ya kan? Tahu ini ada pengajian nih di sini nih, yang hari Minggu jam 1 siang. Kalau yang itu pasti dia dengan makan-makan. Bapak dengan sengaja. Lanjut Pak, selain puasa. Itu bukan tambah baik ibadah itu Pak, gitu itu tambah sok namanya. Udah gak usah ngomong puasa, buka aja bismillah. Walaupun Bapak sudah mendapatkan pahala puasa. Maksudnya apa? Ibadah menghormati orang lain itu lebih mulia Pak dibanding yang sifatnya adalah pribadi. Gitu kan. Bapak ditunggu orang penting bener nih. Selesai sholat wajib waktu. Mending sholat dia dulu langsung pulang ke rumah. Ditunggu orang atau ditunggu depan. Buru-buru orang itu nungguin bapak. Cepat. Badianya nanti aja udah sampai pulang ke rumah. Ini orang butuh dalam bapak ini. Ini memuliakan orang. Jangan sampai kita ini pengen kelihatan orang yang soleh. Orang soleh yang lama betul punya. Bersolat sunat dulu lah kata dia kan gitu. Nah jangan sampai ibadah dulu. Jadi memang selintas Pak, selintas pikiran kita itu kayaknya kok dunia betul, kok ibadahnya cepat-cepat, ya selintas itulah Pak. Tapi ternyata memahami orang, memudahkan orang, gitu kan, menyenangkan orang itu lebih baik pahalanya Pak. Daripada kita ngotot ibadah yang sifatnya pribadi. Cepat pulang Pak, ditunggu istri di rumah. Ada perlu mungkin dia mau pergi, Bapak cepat pulang, sholatnya di rumah saja. Yang penting itu yang sunnah, yang wajibnya sudah. Bisa nggak sholat sunnah ba'diyah di rumah? Bisa sholat ba'diyah di rumah. Qobliyah di rumah juga bisa. Bapak azan subuh nggak langsung ke masjid, qobliyahnya di sana di rumah. Selesai qobliyah datang di sini langsung sholat wajib boleh. Bukan nggak kita nabi sholat sunat yang paling baik itu di rumah. Tahajud di rumah, duha di rumah, ba'diyah di rumah. Kalau masjidnya dekat dengan rumah kita, artinya jarak untuk komat ke azannya keburu. Tapi kalau bapak itu di mana tuh di depan sana itu, ya kan? Ya udah jalan dari sana ke situ udah selesai gitu kan? Nah, gitu. Jadi datanglah sebelum azan biar bisa ba'diyah atau bisa kerja di sini, udah di sini. Tapi kalau rumahnya jauh, kalau rumahnya dekat, bisa di rumah.
Saya bapak sholat zuhur, zikir bentar pulang, ba'diyah sholat. Atau qobliyah seperti sholat sholat subuh misalnya, boleh sana. Zuhur dibagi dua boleh, bagi dua itu qobliyahnya 2 rakaat di rumah, boleh rakaatnya di masjid boleh kalau waktunya. Tapi kan sekarang nggak jauh-jauh rumah kita ini. Kan yang membuat kita telat ke masjid bukan karena sholat pak, malas. Kan itu yang buat kita telat ke masjid itu bukan karena qobliyah dan ba'diyahnya, malas itu aja lah udah. Nanggung sebatang lagi Ustaz katanya. Nanggung sebatang lagi, itu yang buat kita telat itu kan. Nggak ada orang tua dari qobliyah ba'diyah itu, nggak ada, malas aja. Kalau subuh itu malas bangun kan, udah bangun pengen tidur lagi, lanjut lagi. Apalagi bapak yang seneng ngopi dulu kan tadi, ngopi dulu naik. Ya baik, jadi hadis ini menunjukkan dengan kita ternyata memuliakan istri, yang memuliakan sesama itu lebih afdol dibanding kita beribadah sifatnya ritual pribadi yang sifatnya sunnah. Bagian zikir bapak, ada pintu, ada ketuk pintu, lingkup. Ayo, zikir dulu, buka pintu dulu. Buka pintu, ada tamu itu buka. Bapak lagi zikir, ada tamu, ibu lagi di kamar mandi. Ayo bapak mending mana? Mending nyuruh ibu nunggu di kamar mandi buka pintu, atau bapak yang berhenti zikir buka pintu? Bapak berhenti zikir buka pintu. Jangan nunggu ibu lagi mandi, nanti keluar pakai handuk doang dia kan. Bapak berhenti zikirnya, itu urusan bapak dengan Allah buka dan tamu. Jadi pemahaman begini ini harus kita yang luruskan. Artinya bahwa dalam bentuk seniman tidak ada hubungannya dengan ini bentuk soleh orang muda. Justru ini soleh dengan orang lain, memuliakan orang lain, dibutuhkan orang lain. Ini hadis ini begitu, tidak dihalalkan buat seorang istri berpuasa dengan izin suaminya. Begitu pun sebaliknya, ya tidak boleh seorang istri keluar rumah dengan tanpa izin suami. Jadi di sini ada saling minta izin. Ya, satu hadis lagi, ini menguatkan hadis yang pertama tadi. Ali bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berkata, Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in." Kalian adalah pemimpin. Ra'in di sini maknanya bukan pemimpin bukan pemimpin satu wilayah bukan Pak, bukan oleh kota bukan, gubernur bukan. Tapi pemimpin yang sifatnya punya tanggung jawab. Kullukum ra'in, setiap kalian punya tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan dari setiap amanahnya. Wal amir ra'in, seorang pemimpin amir. Nah baru nih pemimpin dalam amir sini adalah pemimpin umat. Amir ra'in, dia pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seseorang itu seorang suami merupakan pemimpin buat keluarganya. Kita untuk keluarga. Wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan juga ra'iyah, pemimpin juga. Ada bayi zawjiha wa waladihi, atas rumah suami dan anak-anaknya. Fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pribadi kita adalah pemimpin, dan setiap pribadi kita akan dimintai Allah bertanggungjawab. Laki-laki punya kapasitas, perempuan juga punya kapasitas. Itu saling kedua-duanya, saling menjaga. Bapak kewajiban mencari nafkah, tanggung jawab. Ibu juga punya kewajiban ngurusin anak, tanggung jawab. Dua-duanya saling. Tidak ada yang nafkah lebih tinggi dibanding ngurusin anak juga Pak. Coba aja kalau ngurusin anak, gantian dengan ibu suruh nyari duit, bapak suruh ngurusin anak. Mampu tapi keteter Pak. Memang Allah sudah menjadikan karakternya begitu. Laki-laki akan keluar rumah mencari nafkah, perempuan akan bersabar ngurusin anaknya. Itu udah, dua-duanya sama. Itu posisinya sama, bukan begini, bukan. Sama posisinya. Capeknya sama, pusingnya sama, bebannya juga sama. Tapi Allah sudah berikan karakter. Maksudnya begini, memang laki-laki itu dia akan kuat bahunya untuk mencari nafkah, dan perempuan akan kuat bahunya untuk menggendong anaknya. Itu maksudnya Pak. Tapi bukan berarti begini, yang menggendong anak lebih di bawah dibanding apa enggak. Itu sama-sama kedua-duanya.
saling melengkapi dan menyempurnakan. Tanggung jawab bisa. Kalau kita maklumi itu Pak, kita nggak akan merasa itu. Kalau merasa ini lebih capek saya kalau cuma di rumah doang, nyuci piring, keluar ketemu orang pegang begini. Nah, ini kalau begitu nanti kata istrinya apa? Anak bapak keluar ketemu orang banyak, saya di rumah dapur kasur, rumah dapur, bolak balik jalan kaki. Saya pernah ngomong saja, ya di rumah itu ruang tamu, ke dapur, ke kasur, kamar mandi itu kalau dihitung seharian jalan sampai ke Bakaudia katanya. Sampai ke Bakaudia kata dia. Kau bisa gitu-gitu ya iya sama aja capeknya gitu, sama aja capeknya. Nah jadi di sini kita punya tanggung jawab masing-masing. Gak bisa ya. Seakan-akan laki-laki itu paling dari segala guna. Ini adalah dasar. Saya yakin kalau kita memahami ini, kita berperan sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Ya, ya. Menyusui perempuan dari 2 tahun, laki-laki memberikan nafkah itu saling. Kenapa? Karena nggak mungkin laki-laki menyusui kan? Nggak mungkin. Allah sudah berikan karakter itu. Tapi kedua-duanya punya posisi yang sama, punya nilai capai yang sama, tanggung jawab yang sama. Akan dimintai Allah pertanggung jawabannya. Wa an Abi Ali Thalib bin Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kana ala tanur. Apabila seorang suami mengajak istrinya li hajatihi untuk menyalurkan keinginannya, yang butuhlah pokoknya. Suami butuh dengan istri tidak hanya dalam seksualitas Pak ya suami butuh kan tidak hanya hal itu. Suruh buatin kopi, kan? Nyuruh buatin minum, nyuruh merokin, kan? Nyuruh mijitin. Gitu. Apabila seorang suami membutuhkan memanggil kepada istri, fal ta'tihi wa in kana 'ala tanur, hendaklah dia ikuti maunya suami itu sekalipun 'ala tanur, seorang istri sedang di dapur. Lagi-lagi nih, ini ayat-ayat pembadalan nih Pak, ada kesalingan. Ini berlaku buat istri, berlaku juga buat suami. Bapak, kalau ibu sedang butuh, ibu duluan daripada yang lain. Ibu, bapak sedang butuh, bapak duluan, didahulukan. Jangan ngotot kita, ya kan? Jangan ngotot. Ketika urusan apapun, kalau kita sedang saling membutuhkan, bantu ya. Ini hadis ini tidak hanya bicara masalah kehidupan tadi Pak, seksual juga. Jadi ternyata di sini ketika ada orang lain membutuhkan kita, kalau kita masih berikan bantuan, apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Ya kan? Bapak tuh sedang manasin mobil, tiba-tiba ibu teriak di belakang, Pak, tolongin ini Pak, berhentiin dulu manasin mobilnya, bapak belakang. Sama begitu. Jadi memuliakan pasangan, mendahulukan panggilan dia. Sama dengan bapak, butuh, ibu lagi masak ini lagi, tiba-tiba bapaknya manggil miskol, mana bu? Pulang dulu bentar, pulang. Nah gitu. Jadi di sini ada apa namanya, ada sifat mendahulukan pasangan, pasangan. Kalau kita kan kadang-kadang mohon maaf Pak, pasangan butuh karena kita berusaha sama orang lain dulu kan. Karena punya anggapan pasangan bisa ketemu kapan saja, begitu kalau kita kan harus dahulukan dulu pasangan itu dari setiap urusan-urusan yang lain. Begitu mulia ya Pak. Bagaimana tuntunan Rasulullah dan melakukan kehidupan rumah tangga. Dahulukan dulu pasanganmu sebelum yang lain. Kadang-kadang kita mati kenyataannya pasangan nanti dulu lebih baik sama orang lain. Itu ya. Istri orang ditegur, istri kita kemarin ditegur, suami tetangga ditegur, suami kita kemarin ditegur. Ini akhlak ini Pak. Istri orang disebutin, istri kita disebutin. Ibu juga kadang-kadang begini. Suami orang disenyumin, suami kita tiap hari dicerewetin. Ada yang begitu Pak? Banyak. Ini akhlak. Kembali lagi ini akhlak. Sepele ini Pak, sepele ini. Tapi ini buat kita kesal di rumah tangga kan. Maka banyak suami ngomong dia gak bahagia, kata dia. Punya istri kayak gak punya istri. Kenapa tadi? Karena istri gak paham. Atau sebaliknya, ada istri yang ngomong saya punya suami tapi gak bahagia.
kayak gak punya suami, kan lebih cuek sama istrinya, gak pernah ditegur, boro-boro lebih daripada itu tegur aja jarang. Setiap di rumah itu sedieman, kalau nggak sedieman ya nadanya tinggi, kalau sama orang nadanya pelan-pelan. Pak, berangkat Pak. Kalau sama orang, kalau sama istri sendiri, kalau sama suami sendiri, Bu berangkat, ya coba berangkat sana katanya, kata sana, los kan gitu Pak. Ya gimana coba akan terjadi harmonis di rumah kata, ya kan? Ini Rasulullah mengingatkan, masya Allah, ya, masya Allah. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah ya dengan istri-istrinya itu, masya Allah ya. Rasulullah itu Pak lagi puasa. Ya apa Rasulullah itu ya lagi apa namanya lagi puasa. Tiba-tiba Aisyah tuh buat makanan yang paling enak. Lagi puasa Rasulullah itu. Datang tuh. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku siapa makanan terindah, enak, kita makan di rumah. Apa Rasulullah? Ayo kita makan. Kata Aisyah Rasulullah. Aisyah lupa kalau dia tuh puasa. Tahu Aisyah tuh dia tuh puasa tadi. Tapi dia masak gitu aja. Terus apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku lupa kau puasa ya kata dia. Apa kata Rasulullah? Enggak, aku sudah buka. Aku sudah buka. Bayangin coba Pak. Puasa dari pagi ditahan nggak makan-makan. Tiba-tiba Aisyah masak enak siang-siang ya jam 3 udah mau buka bentar lagi. Rasulullah, kamu puasa kan? Saya tahu. Kata Rasulullah, aku sudah buka kata dia. Apa maksudnya menghormati dia telah capek masak? Di cerita yang lain, Rasulullah lapar, pulang ke rumah, lapar benar. Ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, apa maka bisa kita makan siang ini? Apa yang bisa saya makan siang ini? Kata Rasulullah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku sudah gak enak badan, aku gak bisa masak. Apa kata? Oh iya, aku juga lupa, aku lagi puasa. Kata Rasulullah, padahal dia gak puasa. Bayangin coba, dalam peristiwa berbeda, kasus berbeda, hanya memuliakan istrinya, hanya memuliakan istrinya. Ternyata apa? Derajat saling memuliakan itu sesama pasangan itu, masya Allah, menempatkan amal yang terbaik. Maka kata Nabi, khairukum khairun nisa, sebaik-baiknya laki-laki yang paling baik dengan perempuan istrinya. Baliknya, seorang perempuan yang paling baik itu akan masuk dalam surga Faisal, manakala memuliakan suaminya, masya Allah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang masih punya pasangan sampai hari ini. Yang sudah tidak punya pasangan, kalau masih laku cari lagi. Serius Pak, cari lagi lah. Cari lagi. Udah duda selesai. Nah, kalau masih laku cari lagi. Jangan lama-lama. Kan namanya punya istri itu tidak harus seksualitas Pak. Saya kemarin menikahkan bapak usia 68 tahun Pak, dengan perempuan ibu 26 tahun. Terus karena saya ikut nikah kan bebas kan Pak itu dari Pak itu. Bapak kalau nikah begini 68 tahun masih suka, masih mau ini. Dia bilang, Pak, nikah itu tidak harus seksual. Ada teman, dari teman rokok, ada teman saya tidak sepi di rumah itu. Kalau kita nggak punya pasangan, ngobrol dengan tiang, ya gitu. Silakan aja Pak, nggak apa-apa gitu. Oh, kalau memang ada, gitu kan. Tapi kalau yang masih punya, ya sempurnakan dengan yang ada, gitu kan. Kalau sudah nggak ada, jangan lama-lama, ya kan. Kalau kira-kira ada yang mau, gitu. Ibu juga sama, berumah tangga itu masya Allah. Saya pernah melihat dalam sebuah riwayat kan disebutnya Pak setengah agama. Makanya orang tua kita dulu itu mah nggak lama, sampai udah bertahun-tahun nggak ada. Laki itu paling banyak 40 hari udah punya lagi. Belum perlu lagi nikah istrinya. Kan kalau perempuan lagi nggak ada batasan Pak. Kalau perempuan ada batasan 4 bulan, masa iddah itu namanya. Kalau perempuan udah boleh nikah selama 4 bulan. Kalau dia tinggal wafat atau cerai dengan istri suami, itu nggak boleh nikah langsung. Tunggu dulu 4 bulan. Khawatir ada janin atau cabang bayi dalam perut. 4 bulan ditunggu. Kalau sudah 4 bulan dia boleh menikah kembali. Boleh menikah kembali. Laki-laki mah nggak ada batasan. Hanya menghargai perasaan saja. Bapak tinggal mati sama istri. Baru kemarin tinggalnya. Bertujuan. Jangan lu kawin dulu lah. Nggak enak sama anak-anak. Prosesnya lama, setahun dulu lah kalau udah kan setahun ngobrol sama anak-anak. Ya. Banyak begitu kan, boleh silakan. Jadi pahala rumah tangga itu masya Allah setengah agama disempurnakan sama Allah. Ya. Walaupun
bebannya juga besar Pak. Ya kan harus sabar, kan istri kan luar biasa. Jadi silakan saja, nggak jadi masalah. Bapak yang sekarang sudah muda, dapat jodoh lagi, undang saya ke pernikahan. Saya datang. Jangan pikir berapa amplopnya, nggak usah. Saya nggak pernah nanya itu juga. Kalau sana ada anak nggak setuju, ada anaknya ke rumah saya. Nanti kalau masih setuju dia, bapaknya mau nikah lagi, ada anak, gimana usah ngomong nggak berani. Ajak anaknya ke rumah saya. Ajak anaknya ke rumah saya. Alhamdulillah Pak, saya bukan nanti diedit ya Pak. Kalau namanya Pak di Pak diedit. Alhamdulillah Pak, saya bukan ngomporin gitu kan. Jadi jamaah itu gitu. Datang ke rumah cerita, Ustaz saya mau nikah lagi, cuma anak-anak sudah setuju. Dia bilang aja. Saya itu sudah 12 kali Pak menikahkan duda yang sudah usia 60 tahun ke atas dengan ibu-ibu. Setuju. Sama anaknya nggak setuju. Alhamdulillah setelah ke rumah itu nggak jadi masalah, nikah dia setuju anak-anaknya. Saya kasih masukan anak-anaknya begitu kan. Apalagi anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Saya bilang laki-laki ini nggak akan bisa kuat sama perempuan. Nggak akan kuat sama perempuan. Pemimpin kita itu Pak, pas kamu tinggal istri-istrinya. Coba satu ini dua Pak SBY nggak akan kuat Pak SBY. Dulu Pak Soeharto kan meninggal Muhyiddin, kalau mama, ya buah PBD Habibie juga sama, nggak kuat. Tapi dia nggak boleh nikah lagi ya, karena mungkin nggak tahu nikah apa nggak, kita nggak tahu gitu kan. Mungkin yang aslinya itu, coba tuh dia dikasih juga kan gitu, nggak ngerti juga, nggak akan kuat. Tapi kalau perempuan ditinggal bapak, insya Allah kalau perempuan itu Pak, karena emang karakternya digituin sama Allah. Walaupun juga banyak perempuan nggak tahan nikah lagi juga, ada juga banyak juga. Jadi memang kita ini sifatnya, karakternya berpasang-pasangan Pak. Berpasang-pasangan karakter kita itu aja membutuhkan satu bagian dari badan kita. Jadi kalau orang sudah memahami ke sana, nggak akan ada yang susah-susah orang. Nah, saya mau berumah tangga, mau ke sana ibadah. Nah, cuma ketika berumah tangga tolonglah perhatikan penghargaan, penghormatan pada sesama di antara. Itu yang paling penting. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada suku kali ini, sebuah manfaat untuk kita semua ya, amin Allahumma amin. Tapi jangan laju pula dari sini Bapak pikir itu jangan laju, mana lagi yang jangan gitu kan. Ini anjuran terakhir Pak, anjuran terakhir. Tapi kalau masih kuat dengan sendiri, saya mau usah beli sama anak-anak kerja, itu lebih baik, monggo silakan. Tapi kalau Bapak daripada macam-macam di luar ya kan, jadi dosa dinurunin pahala pahala itu. Kalau ada yang lebih cantik lebih baik, nikahilah. Insyaallah jadi. Insyaallah. Cukup ya Pak. Bener gak sih saya ngomong ini? Bener. Bener kan Pak? Bener. Yang 70 nanti Bapak gak senang ngomongan saya ini. Kalau bener ya ikutin, kalau enggak sudah, nggak jadi pikiran gitu kan gitu aja. Mohon maaf ini agak keluar kan bicaranya masalah rumah tangga kali ini. Jazakallah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pertanyaan minggu depan ya.